Malam itu, Sucing sengaja meninggalkan kapal Dharmanya dan bersembunyi di kegelapan pelabuhan untuk memancing musuh. Sambil menunggu, ia teringat informasi dari Zhang Shen mengenai Phoenix Api, entitas tertinggi yang mendominasi wilayah terlarang, dan menjadi asal-usul nama benua Phoenix Selatan. Dua kakak beradik Duyung, kerabat dari pemuda yang dibunuh Sucing sebelumnya, dan tiga pelayan tingkat 8 kondensasi Ki. Sang kakak perempuan berhasil mendeteksi lokasi Sucing melalui kutukan garis keturunan pada tubuh Sucing. Sucing berpura-pura panik untuk mencegah mereka memanggil bantuan. Namun, saat mencapai sudut terpencil, ia berbalik menyerang dengan kecepatan dan kekuatan yang mengerikan. Dalam sekejap mata, dia sudah berada tepat di depan adik perempuannya yang sedang marah, sama sekali mengabaikan gelembung dan mutagen, dan sebelum dia sempat bereaksi terhadap perkembangan tersebut, dia menabrak dadanya. Tubuhnya hancur seketika akibat tabrakan Sucing. Hanya kepalanya yang tersisa dalam pelindung sihir. Sedangkan tiga pelayannya dibantai dengan cepat. Satu ditusuk pedang tulang miliknya sendiri, satu tewas oleh racun Sucing yang lebih superior, dan yang terakhir hancur oleh teknik manipulasi air. Sang kakak perempuan yang berada di lingkaran besar kondensasi Ki diliputi ketakutan yang luar biasa setelah melihat keganasan Sucing yang setara dengan tingkat pendirian yayasan. Ia mengabaikan berbagai jimat berharga untuk menahan serangan Sucing, menyelamatkan kepala adiknya, dan berusaha melarikan diri sambil mencoba mengirim pesan darurat kepada para pelindung Dharma. Putri Duyung yang ketakutan menggunakan jimat terbang dan membakar darahnya sendiri untuk mencapai kapal Dharma mewah milik Yang Mulia Ketiga, murid inti puncak ketujuh. Ia merasa aman dan segera memohon perlindungan serta menuduh Sucing sebagai pembunuh keji yang membantai keluarganya. Sucing tiba di lokasi dan sudah bersiap untuk kemungkinan terburuk, membunuh mereka semua dan melarikan diri dari sekte Seven Blood Ace. Di luar dugaan, Yang Mulia Ketiga yang tampak lembut dan penuh kasih sayang justru membunuh Putri Duyung tersebut dengan menghancurkan kepalanya di depan Sucing. Ia kemudian juga membunuh adik sang Putri Duyung dengan cara menginjak kepalanya hingga meledak. Sucing sangat waspada dan menyadari bahwa Yang Mulia Ketiga adalah sosok yang jauh lebih berbahaya dan tak terduga daripada yang ia bayangkan. Terungkap bahwa Yang Mulia Ketiga sebenarnya sedang menjalankan misi dari gurunya, Master Seven, penguasa puncak ketujuh. Ia menggunakan insiden ini untuk menangkap pelindung Dharma kaum Duyung, memeraskan kerajaan Duyung untuk mendapatkan air mata kuno, mengumpulkan bukti bahwa kaum Duyung berkhianat dengan mendekati musuh bebuyutan sekte, yaitu si zombies, dan mencoba mencuri cetak biru kapal Dharma. Yang Mulia Ketiga melaporkan semuanya kepada Master Seven. Meskipun ia telah menyelesaikan misi, ia dihukum kurungan di gua pembakar tulang selama 7 hari karena kelalaiannya membiarkan Pangeran Duyung membunuh warga sipil. Master Seven menyadari ambisi liar kaum Duyung yang telah melupakan budi Seven Blood Ace. Dengan tatapan dingin ke arah laut, ia mengisyaratkan bahwa sekte akan segera membalas pengkhianatan tersebut dan mengambil kembali semua yang telah mereka berikan kepada kaum Duyung, termasuk bunga-bunganya. Di puncak-puncak ketujuh, Master Seven berdiskusi dengan pelayannya mengenai karakter murid-muridnya. Ia menilai Yang Mulia Ketiga sebagai sosok yang efisien namun tak beremosi, karakteristik yang ia sukai. Mengenai Sucing, ia membiarkannya menghadapi situasi ini sebagai ujian kecerdasan, karena di dunia yang kacau hanya yang pintar yang bisa bertahan. Sucing menyimpulkan bahwa Yang Mulia Ketiga sengaja membunuh kaum Duyung di depannya sebagai bagian dari skema pemerasan terhadap klan Duyung. Merasa situasi di sekte sedang memanas dan berbahaya, Sucing memutuskan untuk pergi sementara waktu. Tujuannya adalah mencapai tingkat ke-10 kondensasi Ki dan menyelesaikan urusan lama membunuh Patriark Prajurit Vajra Emas. Sucing mencari informasi di arsip divisi kejahatan kekerasan dan menemukan bahwa sekte Prajurit Vajra Emas telah pindah ke wilayah gereja keberangkatan di hutan belantara merah Crimson Wilds. Ia membeli jimat khusus untuk mengubah penampilan menjadi pria parubaya pucat dengan fluktuasi kekuatan tingkat ketiga kondensasi Ki agar tidak menarik perhatian. Kemudian menggunakan portal teleportasi menuju kota perbatasan di hutan belantara merah. Crimson Wilds digambarkan sebagai tempat yang sangat keras, kotor, dan penuh mutagen, mirip dengan lingkungan pemulung tempat Sucing tumbuh besar. Bersamaan dengan angin, terdengar suara tawa kejam dan darah. Di tengah angin bersalju, ia melihat tumpukan mayat di dalamnya.
Terdapat rakyat jelata, penjaga, dan sekitarnya terdapat barang-barang acak dan gerobak kuda yang rusak. Jelas, itu adalah kafilah pedagangnya sedang menuju kota. Di samping tumpukan mayat berdiri di kelompok sekitar selusin orang dengan pakaian compang-camping, rambut acak-acakan, dan ekspresi wajah penuh kebencian. Lebih jauh lagi terlihat beberapa api. Tampaknya seseorang sedang menyiapkan makanan panas. Jelas sekali kafilah pedagang ini telah berpapasan dengan para penjahat ini. Dan semua orang di kafilah itu kini telah tewas. Kedatangan Sucing menarik perhatian beberapa penjahat yang menatapnya dengan tatapan penuh kebencian. Melihat bahwa dia memancarkan fluktuasi tingkat ketiga dari kondensasi Qi, mereka menyeringai jahat dan mulai menuju tepat ke arahnya. Mereka mengira Sucing akan menjadi korban mereka selanjutnya. Sucing menatap mereka dengan dingin. Dia telah melihat pembantaian seperti ini berkali-kali. Tentu saja pengalamannya dengan para pemulung membuatnya menyadari bahwa kafilah yang berani melintasi hutan belantara biasanya tidak dipenuhi oleh orang-orang baik. Orang-orang di kafilah itu tidak akan ragu untuk membantai siapapun yang lebih lemah dari mereka. Begitulah kenyataannya. Di dunia yang penuh kekacauan, orang tidak ada gunanya berusaha dengan penuh belas kasihan untuk mencari tahu siapa yang baik dan siapa yang jahat. Tapi, karena orang-orang ini telah menyerangnya, dia tidak bisa begitu saja membiarkan mereka. Ia membunuh mereka satu persatu dengan satu tebasan di tenggorokan tanpa membiarkan satupun saksi hidup. Sucing menemukan fakta mengerikan bahwa kelompok bandit tersebut adalah kanibal. Setelah membersihkan TKP dengan bubuk penghancur mayat, ia merenungkan betapa murahnya harga nyawa di luar kota sekte. Sucing tiba di dekat markas baru sekte prajurit Fajra Emas. Untuk mengamati musuhnya, ia menyamar kembali menjadi pemulung dengan pakaian lama dan lumpur di wajahnya. Ia memasuki sebuah kamp pemulung yang brutal, di mana orang-orang bertaruh pada balapan manusia mutan yang memperebutkan pil penekan mutagen. Di sini, Sucing kembali ke elemen asalnya, membaur dengan sempurna tanpa menarik perhatian. Di sisi lain, Patriark Fajra Emas digambarkan dalam kondisi mental yang tertekan dan paranoid. Ia harus menyerahkan setengah kekayaannya sebagai hadiah maaf kepada Yang Mulia Kedua, murid puncak ketujuh, dan terpaksa memindahkan sektenya ke tempat kumuh ini. Bahkan, ia sangat cemas bahwa Sucing akan tumbuh terlalu kuat dan datang membunuhnya. Berdasarkan catatan kuno yang ia baca, ia merasa berada dalam posisi antagonis yang terancam. Untuk merasa aman, ia telah bergabung dengan gereja keberangkatan sebagai perlindungan politik dan mengundang teman-teman kultivatornya sebagai tamu perisai manusia untuk tinggal di sektenya. Ia sedang mempersiapkan pil obat untuk membuka lubang Dharma ke-30 dan menyalakan api kehidupan guna mencapai tahap kekuatan baru agar tidak lagi takut pada Sucing. Sucing menghabiskan waktu sebulan menyamar sebagai pemulung di camp dekat markas baru di sekte prajurit Fajra Emas. Ia membaur dengan sempurna membunuh mereka yang memprovokasinya dan menjalankan misi harian sehingga kehadirannya tidak lagi dicurigai. Sambil mengamati, ia mempelajari bahwa sekte tersebut kini hanya memiliki kurang dari 100 murid dan 4 tetua. Melalui pengintaian, Sucing menemukan pola perilaku Patriark Fajra Emas yang paranoid. Sang Patriark terus-menerus mengundang tamu, teman-teman kultivator sebagai pelindung sementara. Sucing dengan sabar menunggu hingga tamu terakhir pergi sebelum melancarkan serangannya. Sebelum berangkat menuju sekte, ia menunjukkan sisi kemanusiaan yang samar dengan membiarkan pintu kabinnya terbuka agar anak-anak pemulung yang kedinginan bisa mendapatkan kehangatan dari api unggunnya. Di tengah badai salju yang hebat, Sucing menyerbu markas sekte dengan kecepatan penuh. Menggunakan energi yang telah dikumpulkan selama sebulan dalam kitab pembentukan laut, ia melancarkan serangan pedang surgawi dari kuil. Dari kejauhan, terlihat jelas bahwa pedang itu panjangnya puluhan meter. Yang lebih mengejutkan lagi adalah keagungan pedang itu saat turun, seolah-olah mampu memutus apapun yang disentuhnya. Dalam sekejap mata, pedang itu mendarat di aula, dan dentuman dahsyat mengguncang seluruh gunung. Aula itu tidak mampu menahan satu serangan pun, dan mulai runtuh. Kemudian cahaya pedang itu menebasnya, membelah seluruh aula menjadi dua. Di celah itu berdiri Patriark Prajurit Fajra Emas. Terhuyung mundur dengan mata terkejut, dia melihat Sucing melayang di udara. Tetapi sebelum kata-kata dapat diucapkan, Sucing melepaskan serangan pedang kedua. Seiring dengan peningkatan basis kultivasinya,
pencerahan Sucing tentang serangan pedang dari kuil telah meningkat, dan dia dapat melepaskannya lebih banyak berturut-turut. Selain itu, dia telah menimbun energi selama sebulan terakhir, dan tidak ragu untuk menggunakannya. Begitu pedang surgawi kedua muncul, dia menebasnya ke arah Patriark prajurit Vajra Emas. Pedang ungu itu turun di tengah suara gemuruh yang memekakan telinga, dan sang Patriark meraung dan bersiap menghadapi serangan kedua. Kali ini aula itu benar-benar runtuh, sementara itu energi dan darah sang Patriark yang marah juga mendidih. Meluncur mundur sejauh 300 meter, dia melambaikan tangannya untuk memanggil proyeksi prajurit Vajra Emas yang dipenuhi energi luar biasa. Meskipun begitu, rambutnya acak-acakan dan matanya merah. Jelas bahwa dua serangan pedang Sucing telah menempatkannya dalam bahaya besar. Sang Patriark sebenarnya agak bingung dengan apa yang sedang terjadi, dan dia hampir tidak percaya bahwa dia berurusan dengan seseorang yang sekuat ini. Tentu saja, dia memiliki kecurigaan, berharap mendapatkan informasi lebih lanjut. Dia berkata, "Saudara Taois, Anda..." Sebelum dia selesai bicara, wajahnya berubah muram dan dia mencoba mundur dengan cepat. Namun, dia terlalu lambat. Sebuah bayangan telah membentang di tanah tepat ke arahnya. Meskipun dia bergerak cepat, itu tidak cukup cepat untuk menghentikan bayangan itu menyentuh lengannya. Seketika, mutagen meledak di dalam dirinya, mengubah lengannya menjadi hijau kehitaman, dan menyebabkan jantungnya berdebar kencang. Di udara, Sucing menatap dingin ke arah Patriark. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia memanfaatkan energi yang tersimpan untuk melepaskan serangan pedang ketiga. Cahaya ungu memancar dan pedang itu muncul, menebas angin dan salju tepat ke arah Patriark yang baru saja mulai mundur. Prajurit Vajra yang dipanggil oleh sang Patriark meraung, mengulurkan kedua tangannya untuk menangkis serangan. Sebuah dentuman terdengar saat lengan prajurit Vajra itu roboh, dan darah mengalir keluar dari mulut sang Patriark. Saat ia terhuyung-huyung pergi, pada akhirnya dia adalah kultivator tingkat pendirian fondasi. Dia tidak memiliki teknik sekte besar, tetapi tingkat pendirian fondasi tetaplah tingkat pendirian fondasi. Dia memiliki kemampuan bertarung yang luar biasa, dan karena itu penyergapan dengan pedang dan bayangan hanya melukainya. Dengan mata merah, dia menatap Sucing, menggertakkan giginya dan berkata, "Kau kan, Nak?" Dengan takjub, para murid sekte tetua dan bahkan pemimpin sekte bergegas keluar dan menatap langit. Mereka melihat Sucing di atas rambutnya berkibar-kibar. Pakaiannya sebagai pemulung hanya membuatnya tampak lebih mematikan. Dengan bulan, angin, dan salju di sekitarnya, dia tampak seperti seseorang dari dunia bawah, siap untuk mengambil kendali atas hidup dan mati. Sucing melancarkan serangan bertubi-tubi dengan kecepatan ekstrim, menggunakan seluruh anggota tubuhnya sebagai senjata. Meskipun kekuatan fisik Sucing sangat besar, ia masih sedikit di bawah standar pendirian fondasi, yang membuatnya sempat memuntahkan darah saat beradu kekuatan dengan teknik cambuk emas sang Patriark. Namun, Sucing tidak berhenti dan terus menekan tanpa memberikan ruang bernapas. Saat sang Patriark mencoba menjebak Sucing dengan teknik penyegelan raksasa dan 3 proyeksi prajurit Vajra, Sucing melepaskan lautan rohnya dalam satu gelombang kejut dahsyat. Serangan ini secara instan membantai pemimpin sekte, para tetua, dan seluruh murid yang tersisa. Teknik sihir sang Patriark hancur berantakan, dan ia sendiri terluka parah akibat serangan balik kekuatan spiritual tersebut. Sucing mengungkapkan bahwa sejak awal pertempuran ia telah menyebarkan 73 jenis racun dan memanfaatkan bayangannya untuk menyuntikkan mutagen. Sang Patriark mulai membusuk dari dalam, organ-organnya melarut dan ia memuntahkan darah hitam. Sucing kemudian memanggil naga paus laut terlarang. Cadangan kekuatan spiritual keduanya yang terbentuk hibrida, naga dan ular yang langsung menerjang sang Patriark yang sudah sekarat. Sebagai serangan penutup, Sucing memanggil kapal dharmanya yang berbentuk perpaduan buaya dan kura-kura Xuanwu. Kapal tersebut memancarkan aura suci, Divine Majesty, yang luar biasa, memberikan tekanan layaknya kehadiran dewa sungguhan. Melihat keagungan ilahi dari kapal tersebut, sang Patriark menyadari bahwa ia tidak mungkin menang. Dalam ketakutan yang luar biasa, ia membuang harga dirinya dan memohon untuk menjadi pelayan seumur hidup Sucing. Sucing memegang prinsip bahwa musuh yang paling aman adalah musuh yang sudah mati. Baginya, memiliki pelayan adalah risiko pengkhianatan yang tidak perlu. Di tengah badai salju hutan belantara merah, ia memutuskan untuk menggunakan serangan energi suci dari kapal dharmanya. Sebuah serangan yang ia persiapkan dengan biaya 10.000 batu spiritual.
untuk memusnahkan Patriark Vajra Emas sepenuhnya. Menyadari serangan ilahi tersebut tidak mungkin dihindari dan Sucing tidak akan memberinya ampun, sang Patriark melakukan hal yang tak terduga. Ia bunuh diri. Ia menghancurkan kepalanya sendiri dan menusuk jantungnya sebelum energi suci itu mengenainya. Tindakan ini membuat Sucing sempat ragu untuk melanjutkan serangan energinya, karena targetnya sudah tampak menjadi mayat tanpa tanda kehidupan. Keraguan Sucing terjawab saat sebuah bayangan jiwa muncul dari genangan darah dan menyatu dengan tusuk sate besi hitam milik Sucing. Ternyata, sang Patriark telah lama melatih teknik kuno terlarang untuk mengubah jiwanya menjadi automaton roh jika terdesak maut. Tusuk sate besi Sucing kini memiliki roh dan berpotensi berevolusi menjadi harta karun magis. Sang Patriark dalam bentuk roh senjata langsung bersikap sangat menjilat dan memanggil Sucing Tuan dengan kefasihan yang luar biasa. Sang Patriark mengaku bahwa ia selalu paranoid akan nasibnya sebagai batu asa bagi pahlawan bertakdir besar seperti Sucing, sehingga ia menyiapkan rencana cadangan ini selama bertahun-tahun untuk membuktikan kegunaannya agar tidak dimusnahkan oleh Sucing. Ia memberikan berbagai informasi berharga. Pil obat sempurna tersimpan di mayatnya untuk meningkatkan kultivasi Sucing, busur panah formasi, harta karun untuk kapal Dharma yang tersimpan di gudang sekte, peringatan bahaya, seorang teman kultivator dan utusan gereja keberangkatan akan segera tiba, sehingga mereka harus segera pergi. Bahkan setelah mati, sang Patriark tetap licik. Ia mengungkapkan bahwa kantung penyimpanan yang tampak di pinggang mayatnya hanyalah pajangan palsu, sementara harta aslinya tersembunyi di dalam jimat pada tubuhnya. Sucing meski tetap waspada dan dingin, mulai melihat nilai praktis dan membiarkan roh penjilat ini tetap hidup.